selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kedaulatan Rakyat semuanya, selamat berjumpa kembali dengan editorial Kedaulatan Rakyat yang hari ini akan kedatangan tamu. Kita menghadirkan tamu Bapak Dr. Hembri Suyatna. Beliau adalah dosen Universitas Gadjah Mada, pengamat masalah sosial dan ekonomi. Kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 yang kali ini nanti akan kita bicarakan juga bagaimana penelitian-penelitian beliau kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap masalah-masalah ekonomi di Yogyakarta. Nah, kaitannya itu bagaimana juga kita akan berusaha untuk melaksanakan protokol kesehatan agar pandemi COVID ini segera berakhir. Baik, selamat siang, Mas Hembri. Selamat siang, Pak Okto. Selamat siang. Ya, sehat-sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, maturun. Iya, bagaimana Mas Hembri, kita kaitkan dengan Mas Hembri pernah mengadakan penelitian, terakhir ini mengadakan penelitian dengan dampak COVID-19, masalah-masalah sosial dan ekonomi di Yogyakarta. Silakan Mas Hembri. Ya, terima kasih Pak Okto ya. Saya kira waktu yang terima untuk saya. Dan memang kalau kita lihat ya, sejak bulan Maret ya, ketika COVID ini muncul sampai dengan sekitar bulan Oktober ini memberikan dampak yang luar biasa, khususnya bagi sektor-sektor perekonomian. Meskipun memang beberapa hal yang kemudian banyak yang pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah banyak yang kemudian melakukan transformasi pekerjaan. Nah, lihat misalnya banyak keluhan-keluhan dari pelaku-pelaku UKM yang pernah kami teliti, misalnya tentunya mengeluhkan soal penurunan omset dan juga penurunan pendapatan yang saya kira luar biasa. Kemudian tentunya yang sudah seperti kita lihat banyak korban-korban pemutusan hubungan kerja yang saya kira juga muncul di situ. Dan kalau di Jogja tentunya bisa kita lihat dampak yang luar biasa, artinya tidak adanya aktivitas pendidikan secara langsung tatap muka secara dekat, dan juga akhirnya juga banyak memberikan dampak yang negatif bagi sektor-sektor kuliner maupun sektor jasa terkait dengan misalnya jasa kos-kosan, penginapan, dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira dampak-dampak yang saya kira bisa kita lihat, dan kita lihat sektor pariwisata pun juga belum sepenuhnya kemudian pulih 100%. Sektor hotel juga kalau kita lihat dari okupansi juga masih belum mencapai titik impas yang kita harapkan, karena rata-rata 20-30% okupansi pengunjung di hotel, dan dominasi misalnya wisatawan di DIY ini adalah wisatawan yang lokal ya, artinya wisatawan asing justru belum memberikan, artinya COVID ini juga memberikan dampak luar biasa bagi sektor perekonomian yang ada di masyarakat, termasuk kalau kita lihat daya beli kita juga masih turun, daya beli masyarakat, sehingga kemudian ya dalam banyak hal ya mungkin sektor-sektor perdagangan, pedagang kaki lima, sektor-sektor informal pun itu juga terdampak ya dari COVID-19 ini, yang mungkin ya semoga segera berakhir. Kira-kira seperti itu Pak Okto. Iya, kemudian kalau kita kaitkan dengan ya tadi dikatakan bahwa sektor perdagangan gitu, daya beli kita turun gitu. Mungkin Mas Hembri punya angka-angka atau hasil penelitian itu kaitannya dengan masyarakat UMKM kita. Iya, kalau kita lihat ya di awal-awal COVID kan bisa sampai memukul ya sekitar penghasilan pelaku UKM sekitar 70%, 80% turun ya. Tapi sekarang dengan mulai ya sebenarnya belum normal ya, tapi dipaksa untuk normal ya. Mungkin sebagian dari mereka juga sudah mulai menerima dampak dari mungkin dalam tanda petik kenormalan yang sebenarnya mungkin juga belum normal ya, dan mungkin tapi paling nggak masih tetap ada penurunan daya beli dari mereka ya kira-kira. Dan ini yang karena tadi daya beli masyarakat kita turun, tingkat mereka juga belum membaik dan sebagainya, sehingga ini juga memberikan dampak bagi pelaku-pelaku UKM di sektor perdagangan dan sebagainya. Kalau kita lihat kan banyak secara real ya, misalnya secara kualitatif bisa kita lihat di berbagai misalnya rumah makan di pinggiran-pinggiran itu kadang-kadang juga nggak seramai sebelum ketika bulan Maret 2020 ini. Ini yang saya kira kita bisa melihat dari sisi itu. Apalagi kemudian kawasan-kawasan yang ada di sekitar kampus yang sebelumnya mereka banyak bergantung pada dinamika kegiatan mahasiswaan, kan jelas ya itu penurunan omset mereka juga luar biasa untuk sektor-sektor kuliner yang mungkin sebelumnya misalnya banyak menggantungkan ke kehidupan melalui pendidikan ini di mahasiswa itu. Iya,
Mas Jeffrey, kalau kita kaitkan dampak-dampak tersebut, kira-kira Anda punya perkiraan tidak? Kalau kemudian nanti pulih kembali gitu, ada kira-kira berapa lama kita kembali ke masa-masa yang lebih baik seperti kemarin? Iya, artinya memang pertama kita harus ini ya, kondisi pemulihan ekonomi ini memang harus kemudian dipulihkan terlebih dahulu, dan saya kira memang sebelum vaksin ketemu saya juga agak riskan ya, artinya kita juga pertama menunggu ya kira-kira kapan kemudian vaksin itu muncul, sehingga itu juga akan memberikan keamanan dan keselamatan, karena sekarang kan orang kemana-mana juga masih was-was ya, misalnya meskipun dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru, orang kemana-mana itu masih, meskipun dia yakin tapi kadang-kadang juga masih was-was. Ini kita juga tanyakan ke beberapa, kemarin kita responnya di beberapa di lokasi wisata di beberapa tempat di Sleman ya, di Breksi, Kaliurang, kemudian juga di Prambanan, kadang-kadang juga orang kadang-kadang masih was-was juga ya untuk terkait dengan konteks bagaimana mereka datang dan bepergian. Orang juga misalnya masih mengurangi misalnya transportasi secara udara karena orang sekarang mungkin masih naik darat. Nah, ini yang saya kira juga punya dampak yang saya juga nggak bisa memastikan kapan ini bisa kemudian kita mulai. Tapi untuk konteks DIY, saya kira sektor wisata itu menjadi salah satu sektor yang memang perlu kita dorong sebagai sebuah prioritas ya sebelum nanti, karena dengan sektor pariwisata ini akan sangat terkait dengan sektor UKM-UKM yang lainnya, sektor kuliner, sektor perhotelan dan sebagainya. Saya kira akan terkait dengan bagaimana kemudian membranding misalnya pariwisata Jogja itu yang aman dan nyaman. Tapi konteksnya aman dan nyaman ini kan saya kira juga akan banyak dipengaruhi tadi. Kira-kira masih khawatir nggak dengan misalnya kondisi COVID-19 ini? Itu kira-kira Pak Abdul. Iya, karena itu menurut Anda gitu, apa yang harus dilakukan kaitannya dengan protokol kesehatan? Apakah menurut Anda di penelitian itu mungkin Anda ke Breksi, ke Kaliurang, sejauh mana protokol kesehatan itu sudah mereka jalankan sehingga ini akan menambah kepercayaan masyarakat yang berkunjung kalau mereka menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan yang baik. Iya, betul. Jadi memang kebetulan kalau lokasi-lokasi wisata yang saya sebut di atas memang protokol kesehatannya sudah cukup bagus sih. Artinya itu juga menjadi uji coba dari kondisi new normal Sleman yang lalu. Tapi kalau kita lihat ya dalam banyak hal kan standarisasi ini nggak sama. Misalnya kita ke warung makan, ke restoran itu kadang-kadang ada restoran atau warung makan yang memang sangat ketat ya, cukup kontrol dengan termogan, dengan cuci tangan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat juga di tempat lain kita juga mungkin standarisasi itu nggak sama. Kadang-kadang hanya langsung masuk cuci tangan udah misalnya, tidak ada termogan dan sebagainya. Belum lagi misalnya di sektor-sektor di pedagang kaki formal yang kita juga protokol kesehatan itu memang masih menjadi PR. Artinya menjadi tantangan kita adalah bagaimana sebenarnya kemudian menyinergikan antara kepentingan kesehatan itu dengan kepentingan ekonomi. Ini memang menurut saya belum berjalan optimal. Justru kalau kita lihat justru yang ekonominya dulu ya, tapi kemudian yang protokol-protokol kesehatan dalam tanda petik mungkin sedikit terabaikan. Sehingga kalau kita lihat angka-angka COVID di Indonesia kan setiap hari kalau kita lihat beberapa minggu terakhir kan selalu di atas angka 3.000, 4.000. Nah, ya di Jogja juga naik turun ya. Ada kemarin sempat juga beberapa hari di atas 60-an dan sebagainya. Ini kan saya kira memang menyinergikan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi itu juga menjadi penting untuk kita untuk kita kemudian mengembangkan ini. Sehingga mungkin saya kira pemerintah perlu kembali, saya kira kontrol-kontrol ketat, razia-razia pemerintah itu saya kira bisa dioptimalkan untuk ya mendorong standarisasi, kemudian tanpa diskriminasi, tanpa tebang pilih, sehingga kemudian ya mereka semua saya kira bisa kemudian punya kesadaran akan protokol kesehatan, termasuk mungkin beberapa hal terkait dengan mungkin aktivitas-aktivitas yang mungkin saya kira juga mungkin perlu tetap dijaga protokol kesehatannya. Itu kira-kira Pak Abdul. Iya, artinya bahwa kalau kita lihat bahwa tentu kalau masing-masing pelaku wisata itu juga mengenakan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker dan sebagainya, tentu juga yang pengunjung juga mantap gitu. Oh, Iya, ini betul. ada semacam kepercayaan publik terhadap objek wisata itu. Jadi, nah pengamatan Anda kira-kira sejauh mana ini mereka menyelaksanakan itu, katakanlah kalau tadi ada rumah makan yang belum dan sebagainya. Nah, apakah pemerintah juga sudah melakukan tadi
katakanlah penekanan terhadap mereka supaya melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Mungkin dari pemerintah kalau kita lihat ya, kalau kita amati memang saya kira sudah terutama untuk mengontrol itu saya kira sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Meskipun memang intensitasnya ya harus kemudian lebih dioptimalkan misalnya. Kadang-kadang mereka melakukan berkala, tapi saya kira intensitas untuk penegakan protokol kesehatan itu saya kira juga perlu untuk kemudian dioptimalkan kembali. Nah, ini yang harus kemudian dilakukan. Saya kira mungkin supporting anggaran memang harus kemudian dioptimalkan lah untuk kemudian mendorong mereka ini, masyarakat ini bisa atau pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku wisata ini kemudian menegakkan protokol kesehatan. Nah, di tempat-tempat yang menurut saya misalnya tempat-tempat keramaian seperti kayak di pasar, kayak kemudian di misalnya tadi tempat-tempat mungkin perbelanjaan, katakanlah kalau di Jogja, Malioboro, saya kira mungkin protokol-protokol kesehatan ini juga bisa saya kira difasilitasi oleh pemerintah misalnya dengan menetapkan titik-titik protokol kesehatan, orang lebih kemudian juga saya kira standarisasi peningkatan kesadaran dan sebagainya, sehingga ini bisa kemudian dikontrol dengan kuat dan saya kira bisa meminimal dari dampak-dampak resiko dari penanganan COVID-19 ini, karena ini yang menurut saya penting di situ itu yang ini harus kemudian dilakukan kesadaran pemerintah, termasuk saya kira ya gugus COVID itulah dulu kita atau sekarang Satgas COVID-19 ya. Saya kira bagaimana optimalisasi mereka untuk kemudian mendorong misalnya penegakan ini menjadi lebih baik. Karena kalau kita lihat kadang-kala ya yang muncul hanya tadi kebanyakan laporan-laporan itu kan kadang-kadang hanya yang positif dan negatif, tapi penegakan ini yang saya kira mungkin dulu kita pernah membentuk Satgas COVID dari level provinsi atau nasional ya sampai dengan di level kecamatan, desa atau kecamatan ya, kira-kira nah bagaimana mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi gugus atau satgas COVID ya, yang mungkin ya kalau kita lihat pasca Lebaran itu kayaknya agak kendur ya, pengamatan saya tidak seoptimal ketika di awal-awal di bulan Maret ataupun April, termasuk ini swadaya masyarakat kan dulu juga agak ketat ya, dengan misalnya melakukan lockdown di level-level dusun, padahal dulu mungkin angkanya juga masih belum masih sudah ada tapi kan belum tinggi, belum semasif ya. Nah, ini yang saya kira mungkin juga bagaimana kemudian kita mengingatkan lagi ke masyarakat juga bahwa sebenarnya COVID-19 itu belum selesai, masih ada hal yang kemudian banyak diperjuangkan melalui COVID-19 ini. Ya, artinya bahwa kemungkinan mungkin pasar-pasar perlu Satgas COVID lebih ketat lagi gitu ya. Kalau kita lihat pasar, kemudian ada beberapa tempat fasilitas umum, Satgas COVID itu lebih efektif lagi melakukan pengawasan, begitu Mas Henry? Ya, betul. Ya betul Pak, betul. Artinya termasuk ini ya tadi di pasar kan juga tadi termogan protokol kesehatan kan mulai saya kira perlu untuk diperketat lagi, karena dulu di angka-angka ada banyak penularan COVID dan banyak juga di pasar tradisional ya. Dan saya kira mungkin ya kebetulan saya dengan teman-teman dulu dari Visipol UGM dan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM pernah menggagas ini Pak, model belanja online untuk pasar di Sambilegi. Ya, ini kan saya kira juga bagian penting bahwa belanja aman dan nyaman itu kan kira-kira yang mungkin harus dikembangkan, dan itu juga kami kerjasama dengan pemerintah Desa Condong Catur mengembangkan juga ini sedang proses model belanja online di pasar desa, di pasar Kolombo. Nah, ini juga bagian-bagian bahwa sisi lain itu adalah bagian dari konteks untuk kita meminimalkan penularan virus ya. Tapi di sisi lain itu juga bagian penting untuk ini bagaimana memodernisasi pelaku-pelaku UKM, memodernisasi pasar-pasar tradisional sehingga kemudian pun mereka punya daya saing yang lebih kuat ya. Karena kalau sekarang kan model anak-anak milenial kan modelnya selalu online. Nah, kita coba bahwa pasar yang selalu identik dengan kumuh, pasar yang selalu identik dengan misalnya kurang higienis, tidak terstandarisasi secara baik. Nah, itu kemudian kita dorong bahwa pasar itu menjadi lebih nyaman dengan kemudian berbagai bentuk-bentuk model belanja online melalui web platform yang kita kembangkan. Iya. Ya, di pasar Sambilegi misalnya ya itu sudah digitalisasi gitu. Ya, nah, sejauh mana Mas Henry itu kaitannya dengan digitalisasi pembelanjaan atau virtualisasi
belanja di pasar gitu. Nah sekarang dikatakan Anda katakan pasar Kolombo segera masuk. Sejauh mana perhatian mereka Pak pedagang-pedagang itu dan apa ada pengaruhnya terhadap ya nilai daya beli masing-masing? Yeah. Oke, memang tantangan utama kita untuk pelaku-pelaku UKM ini adalah kesiapan untuk melek digital. Ini yang saya kira satu PR yang penting ya. Artinya sebagian dari mereka itu melek digitalnya itu masih kurang ya untuk. Nah, ini yang kebetulan kami memang mengelolanya itu bukan melalui bukan pedagang satu persatu, tapi pengelolaan model belanja online ini adalah melalui proses kelembagaan, melalui paguyuban pasar yang ada di kedua pasar itu. Sehingga ini meminimalkan kalau nanti satu persatu juga agak repot karena sebagian memang indeks melek digital kita juga masih kurang. Survei kemarin misalnya dari Kata Data Insight Center mengatakan bahwa dari skala 0 sampai 5 indeks melek digital kita itu hanya di angka 3,6. Dan sebagian ternyata yang melek digital itu adalah yang kalangan muda. Sementara kalangan-kalangan tua itu justru tidak melek digital. Nah, ini yang saya kira juga jadi PR, edukasi melek digital di kalangan pedagang, termasuk ini Pak Abto, misalnya juga bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat untuk kemudian melakukan model belanja online, karena ini juga belum masih menjadi stigma di mereka. Kadang-kadang meskipun harganya ongkir itu 6.000, 8.000, tapi bagi sebagian kalangan masyarakat juga mikir, karena misalnya angka 6.000 sampai 8.000 itu kadang-kadang juga bisa digunakan untuk mereka misalnya jajan, mereka kemudian untuk beli barang kebutuhan sehari, berambang, bawang dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang juga kesadaran melek digital di level masyarakat pun juga mungkin perlu kita edukasi, karena memang mayoritas yang melek digital itu anak-anak milenial, anak-anak muda. Sementara yang kalangan-kalangan termasuk kalangan saya pun mungkin masih dianggap juga kalangan-kalangan tua ini Pak Abdul. Ya, padahal kan pedagang-pedagang pasar ini kalangan tua, Henry. Ya betul, itu yang jadi persoalan. Itu yang saya kira tadi saya tekannya, emang ya kalangan pedagang memang mohon maaf misalnya rata-rata edukasi mungkin SMA ke bawah misalnya ya, atau kemudian dari sisi usia juga kadang-kadang banyak yang usianya sepuh. Nah itu memang menjadi tantangan, sehingga kami masuknya melalui model belanja online itu adalah melalui paguyuban, melalui kelompok. Jadi ada kelompok yang kemudian dipercaya oleh para pedagang yang kemudian akan mengelola ketika ada pesanan datang, kemudian mereka juga akan mengirimkan produk-produk barang yang ada di situ, dan ya ini harapannya tadi bisa terkelola, dan harapannya memang kelompok ini yang kemudian juga bisa bersikap adil dan kemudian bisa mengembangkan apa yang disebut dengan model belanja online yang berkeadilan. Artinya jangan sampai nanti yang justru dipilih itu adalah yang pedagang-pedagang yang dekat dengan kelompok, tapi semua pedagang itu harus bisa merasakan. Nah ini kira-kira mungkin tadi bisa kemudian buka contohnya di pasar sambilegi.id atau pasar kolombo.id, itu contoh-contoh model belanja pasar tradisional yang pernah kami kembangkan. Jadi sejauh mana ada pengaruhnya, maksud saya masyarakat itu kemudian kecenderungan belanja online, apakah ada menurut Anda gitu, kalau kita lihat ya tadi dikatakan bahwa hanya kalangan tertentu aja yang melihat itu menjadi satu hal yang menarik. Ya, nah itu yang saya kira memang menjadi tadi PR, bahwa harapannya model belanja online itu menjadi sebuah alternatif. Kita tidak ingin mematikan eksistensi pasar tradisional, karena memang kegiatan-kegiatan tawar-menawar yang ada di pasar itu menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa. Misalnya kalau kita belanja di pasar itu harga bisa kita tawar seminimal mungkin ya. Nah, seni menawar kan menjadi bagian dari seni pasar tradisional. Tapi model belanja online ini saya kira juga bagian dari upaya untuk membuat tadi modernisasi pasar, bagian juga menjadi bagian dari modernisasi pedagang, sehingga kemudian ini bisa kemudian diterima oleh seluruh kalangan. Dan harapannya gerakan-gerakan kampanye bela beli misalnya di pasar tradisional itu bisa dibantu dikampanyekan oleh pemerintah misalnya dengan model-model belanja online ini, yang saya kira mungkin fungsi dari pemerintah atau dinas, misalnya dinas perindustrian perdagangan, itu saya kira juga bisa optimal untuk mendukung hal tersebut. Ya, gitu. Kemudian mereka merasa diuntungkan tidak, mereka yang ikut terlibat di dalam tadi misalnya virtualisasi belanja tadi? Saya kira memang ya dengan virtualisasi
media daring ini saya kira juga akan sama-sama menguntungkan lah. Artinya dari misalnya khususnya untuk konteks COVID-19 ini, saya kira juga dari sisi pengunjung mungkin mereka tidak harus datang ke pasar karena ini juga resiko tadi ketika kemudian ada wabah penyebaran COVID-19 misalnya. Kemudian dari sisi masyarakat pedagangnya mungkin juga akan terbantu bahwa mereka juga akan dibantu untuk laris dagangannya dan kemudian bisa mengkampanyekan produk-produk mereka sepanjang masa karena di virtual itu kan produk-produk mereka tercantum ya kayak model-model belanja online yang level nasional, tapi di model belanja online pasar ini kan semua produk-produk pasar itu ada di dalam itu, sehingga ini saya kira juga bagian dari kampanye-kampanye itu ya. Iya, baik itu Mas Hembri, terima kasih. Mungkin ada tambahan-tambahan dalam editorial kali ini, tambahan-tambahan bagaimana kampanye kita untuk virtualisasi belanja itu menjadi menarik karena itu akan mengurangi penularan COVID ya, COVID-19. Iya. Ada tambahan, Mas Hembri? Ya, saya kira penting ya bahwa saya kira memang kita juga belum tahu kapan COVID-19 itu berakhir. Kemudian juga saya kira tingkat kerawanan COVID ini juga masih cukup besar ya. Cukup ya saya kira tidak memandang sekarang nggak memandang usia maupun memandang jabatan dan sebagainya. Semua dari misalnya Presiden Amerika Serikat pun kena ya COVID dan sebagainya, atau sampai ke level di masyarakat bawah pun juga banyak yang kena. Sehingga saya kira memang ya konsep-konsep media daring ini menjadi sebuah konsep media alternatif ya untuk pasar-pasar virtual, pasar model-model belanja online ini sebagai sebuah alternatif untuk kemudian bisa mengatasi bagaimana kemudian dampak resiko penyebaran COVID-19. Karena memang kalau kita lihat di era daring ini 59% pelaku UMKM, nah itu sekarang menggantungkan transaksi-transaksi jual belinya itu melalui media daring. Sehingga yang menarik. Saya kira ya yang saya kira perlu untuk kemudian direspon oleh pemerintah untuk kemudian mendiskusikan atau mensosialisasikan bagaimana kemudian dari sisi tidak hanya dari sisi produsen tapi juga dari sisi konsumen. Sisi produsen saya kira misalnya pedagang pasar, pelaku-pelaku UKM saya kira perlu misalnya fasilitasi IT, karena banyak misalnya pasar-pasar belum juga WiFi misalnya, akses WiFi misalnya. Atau kemudian juga di sentra-sentra UKM saya kira akses WiFi juga harus mulai dikembangkan. Ini kan saya kira juga bagian dari kenormalan baru. Mungkin nanti pasca COVID saya kira juga masih sangat efektif ya. Jadi menjelajah dunia melalui dunia maya. Nah itu dari sisi termasuk juga penguatan kapasitas SDM ya yang lebih melek teknologi, ya, baik itu pelaku UKM, pedagang pasar dan sebagainya, itu saya kira harus menjadi program green design-nya pemerintah. Sementara di sisi lain dari sisi konsumen tentunya ya tadi perlu ada edukasi bagaimana kemudian belanja aman dan nyaman misalnya model-model belanja online ini. Dan mungkin saya kira pemerintah bisa mensinkronkan dengan berbagai sumber daya manusia atau sumber daya yang sudah ada, sehingga kemudian ketika kita belanja itu harganya itu bisa ditekan sedemikian rupa tanpa kemudian merugikan dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen juga tidak terlalu mahal. Itu kira-kira yang mungkin bisa saya tambahkan, Pak Okto. Iya. Baik, terima kasih. Demikian para pemirsa, para sahabat Kedaulatan Rakyat, kita sudah bincang-bincang dengan Bapak Dr. Hembri Suyatna. Beliau mengamati kaitannya dengan UMKM di masa pandemi ini. Kita harapkan pandemi segera berakhir dan UMKM bisa berjalan normal kembali. Tetapi amin. Satu sisi yang menarik adalah bagaimana pendidikan kepada publik, teknologi tadi bisa membantu nantinya akan menjadi sesuatu yang bisa menarik selain belanja di pasar langsung ya. Nah, baik itu saya kira sampai di sini, dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan, jaga jarak. Terima kasih Mas Hembri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.